Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, izinkan Al-Fakir untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Birrul Walidain. Para pemirsa yang saya hormati, Birrul Walidain yang dimaksud adalah berbakti kepada kedua orang tua. Dan berbakti kepada orang tua hukumnya adalah wajib. Tidak pernah terbayang dalam benak kita bagaimana ibu mengandung selama 9 bulan, bagaimana ibu melahirkan menaruhkan nyawa, dan bagaimana ibu menyusui selama 2 tahun. Tidak pernah terbayang dalam benak kita bagaimana seorang ayah bekerja dari pagi hingga petang, membanting tulang demi menghidupkan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqulhuma wa la tanharhuma fala taqul lahumā qawlan karīman. Artinya, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk tidak menyembah kepada selainnya dan berbuat baik kepada ibu bapak dengan sebaik-baiknya. Dan apabila mereka berumur lanjut dalam memeliharamu, maka janganlah mengeluarkan perkataan dan meminta mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka dengan perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Betapa agungnya, betapa mulianya seorang ibu hingga Allah Subhanahu wa taala menaruh surga di bawah telapak kakinya. Dan Islam adalah agama yang menganjurkan untuk berbakti kepada kedua orang tua agar mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sangatlah celaka anak yang memiliki kedua orang tua yang masih hidup tetapi ia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya sehingga tidak menghantarkannya kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua dan murka Allah ada pada murka kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Janganlah kalian membentak mereka hingga mereka meneteskan air mata atas kesalahan yang kalian perbuat. Tetapi buatlah mereka menangis karena bangga memiliki anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dikisahkan zaman Rasulullah, sahabat datang kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang harus kita muliakan di muka bumi ini?" Kemudian Rasul menjawab, "Ibumu." "Lalu siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." "Lalu siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." "Lalu siapa lagi ya Rasulullah?" "Ayahmu." Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan ibumu 3 kali, lalu ayahmu. Masih pantaskah kita untuk menyakiti hati mereka? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa surga berada di bawah telapak kakinya. Kenapa? Karena ibu melakukan 3 perkara yang tidak bisa ayah lakukan, yaitu mengandung, melahirkan, dan menyusui. Tetapi ayah sangatlah berjasa dalam kehidupan kita, karena tanpa ayah kita tidak bisa berdiri di sini. Berbaktinya kita kepada kedua orang tua hendaklah kita meniru Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in yang hidup di daerah Yaman. Beliau memiliki seorang ibu yang sudah sangat tua, di mana ibunya itu berkata kepada Uwais, "Wahai Uwais, bawalah aku ke Mekah karena aku ingin melaksanakan ibadah haji." Uwais bingung bagaimana caranya ia untuk membawa ibunya. Akhirnya dia berpikir untuk membeli seekor lembu. Dia gendong lembu tersebut naik turun bukit setiap pagi dan sore. Di mana lembu itu sudah besar dan dia sudah merasa kuat. Akhirnya dia menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah untuk bisa ibunya berangkat haji. Itulah cara berbaktinya Uwais kepada ibunya. Sebaiknya kita mencontoh berbaktinya Uwais kepada ibunya. Semoga kita dapat berkumpul bersama orang tua kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.